Hai, perkenalkan nama saya Indri Aurel Febrianti Tangkilisan dari kelas 3 MB5, kelompok 4, nomor absen 24, akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual. Konsep dasar perjanjian lisensi dalam HKI. Perjanjian lisensi sebagai cara dalam komersialisasi HKI. Menurut Agus, di atas lisensi dari hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya paten, merek, dan hak cipta dan lainnya adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri. Selanjutnya, sebuah lisensi adalah suatu kontrak dan kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri. 1. Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksakan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan desain industri tersebut. Pengalian dalam UU Hak Cipta telah diatur mengenai pengalian hak cipta. Pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena a. pewarisan, b. hibah, c. wakaf, d. wasiat, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Mengenai pengalihan hak moral berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang setelah pencipta meninggal dunia. Lingkup merek dan pendaftaran. Undang-undang merek memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan oleh perusahaan atau orang lain untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dibedakan, yaitu 1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pengertian hak paten. Hak paten atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atau hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak ini merupakan mempersembahkan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan hak paten, penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kemajuan dalam masyarakat. Dalam paten dikenal istilah invensi dan inventor yang tentunya masih memberikan pengertian dengan hak itu sendiri. Invensi merupakan ide yang berasal dari penemu dalam bidang teknologi, baik produk maupun pengembang dan penyempurnaannya. Sedangkan inventor adalah orang yang memiliki ide spesifik dari bidang teknologi tersebut. Inventor bisa seorang atau beberapa orang yang bekerja sama menghasilkan ide atau produk teknologi untuk mengelola masalah.
Ide inilah yang kemudian dituangkan menjadi sebuah invensi dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Hak eksklusif memiliki jangka atau periode tertentu yang memiliki batas yakni sekitar 20 tahun. Masa berlakunya tersebut sejak hak tersebut secara resmi oleh penemu dan diterima tidak bisa diperpanjang masa berlakunya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Thank you.